You better love me again. You better love me again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asdia Frianur. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang siklus hidrologi dan sistem tata kelolaan air alamiah. Siklus hidrologi. Fungsi air. Fungsi-fungsi air antara lain sebagai berikut: sebagai pelarut, pengatur suhu tubuh, pengatur tekanan osmotik sel, sarana transportasi zat di dalam tubuh atau darah, bahan baku fotosintesis, bagi manusia air minum, mandi, mencuci, irigasi, pembangkit listrik, dan pariwisata. Adapun gambar skema daur air. Tahapan daur air hidrologi. Tahapan siklus hidrologi adalah serangkaian proses yang tergabung dan saling berkaitan. Tahapan ini memiliki bentuk memutar sehingga disebut dengan istilah siklus. Siklus air dibedakan menjadi 9 tahapan. Berikut ini adalah penjelasannya. Evaporasi atau penguapan. Evaporasi atau penguapan adalah proses di mana air yang ada di laut, warna, danau, samudra, dan lainnya menguap akibat adanya pemanasan sinar matahari. Dalam tahapan ini, air diubah menjadi uap air atau gas, sehingga bisa naik ke atas atmosfer. Semakin besar energi panas matahari yang sampai ke permukaan bumi, maka laju evaporasi juga akan semakin besar. Transpirasi. Transpirasi merupakan proses penguapan yang serupa dengan evaporasi. Hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup. Transpirasi juga mengubah air menjadi uap air dan dibawa ke atmosfer selain berasal dari sumber air langsung. Penguapan dalam daur air ini di permukaan bumi juga dapat terjadi pada jaringan tubuh. Penguapan macam ini disebut juga dengan istilah transpirasi. Salah satu contohnya adalah akar tanaman menyerap air dan mendorongnya ke daun untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Air hasil fotosintesis ini kemudian dikeluarkan oleh tanaman melalui stomata sebagai uap air. Evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah gabungan dari tahapan evaporasi serta transpirasi. Proses ini seringkali dikatakan sebagai pentotalan penguapan air di permukaan bumi. Sublimasi. Sublimasi juga masuk dalam proses penguapan. Hanya saja proses ini terjadi di kutub es atau puncak gunung. Sublimasi adalah proses di mana es berubah menjadi uap air tanpa lebih dulu berada dalam fase cair. Sumber utama air dari proses sublimasi adalah lapisan es dari kutub utara, kutub selatan, dan di pegunungan. Dalam daur air, sublimasi merupakan proses yang lebih lambat dari penguapan. Kondensasi. Kondensasi adalah proses berubahnya air menjadi partikel es akibat suhu udara yang rendah sehingga akhirnya membentuk awan yang tebal. Ketika air menguap menjadi uap air, ia akan naik ke lapisan atas atmosfer di ketinggian tertentu. Uap air berubah menjadi partikel es yang berukuran sangat kecil karena pengaruh suhu udara yang rendah. Partikel-partikel es tadi akan saling mendekati satu sama lain, bersatu kemudian membentuk awan dan kabut di langit. Adveksi adalah proses perpindahan awan secara horizontal
dari satu lokasi ke lokasi lainnya akibat tekanan udara atau angin. Presipitasi adalah proses pencairan awan hitam hingga jatuh menjadi hujan. Awan atau uap air yang terkondensasi kemudian turun ke permukaan bumi menjadi hujan karena pengaruh angin panas atau perubahan suhu. Jika suhu sangat rendah di bawah 0 derajat, tetesan air jatuh sebagai salju atau hujan es. Melalui salah satu proses dalam daur air ini, air kemudian masuk kembali ke lapisan litosfer. Runoff, limpasan. Runoff atau limpasan adalah proses pengaliran air hujan ke sungai, samudra, danau, dan saluran air lainnya. Air berpindah dan bergerak menuju tempat yang lebih rendah melalui saluran-saluran air seperti sungai dan got, sehingga kemudian masuk ke danau, laut, dan samudra. Pada tahap daur air ini, air masuk kembali ke lapisan hidrosfer. Infiltrasi. Infiltrasi adalah proses terakhir dari siklus ini, yakni setelah hujan. Tidak semua air ikut melalui tahap limpasan. Beberapa di antara mereka bergerak jauh ke dalam tanah. Air ini disebut air infiltrasi. Air merembes ke bawah dan menjadi air tanah. Penyerapan air ke dalam tanah. Macam-macam dan tahapan proses siklus air. Siklus pendek atau siklus kecil. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Terjadinya kondensasi dan pembentukan awan. Turun hujan di permukaan laut. Dan siklus air sedang. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Terjadi evaporasi, uap bergerak oleh tiupan angin ke darat, pembentukan awan, turun hujan di permukaan daratan, air mengalir di sungai menuju laut kembali. Macam-macam dan tahapan proses siklus air. Siklus pendek, siklus kecil. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas, terjadi kondensasi dan pembentukan awan, turun hujan di permukaan laut. Siklus air sedang, air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari, terjadi evaporasi, uap bergerak oleh tiupan angin ke darat, pembentukan awan, turun hujan di permukaan daratan, air mengalir di sungai menuju laut kembali. Siklus panjang atau siklus besar, air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Uap air mengalami sublimasi, pembentukan awan yang mengandung kristal es, awan bergerak oleh tiupan angin ke darat, pembentukan awan, turunnya salju, pembentukan gletser. Gletser mencari pembentukan aliran sungai, air mengalir di sungai menuju darat dan kemudian ke laut. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.